Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada sore ini kita diberikan nikmat untuk bersilaturahmi di dalam Zoom training ini. Mudah-mudahan memberikan sebuah pencerahan juga keberkahan buat kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, perkenalkan dulu ya. Nama saya Haji Munir ya, dari agronomis PT Bio, dan juga ada rekan saya Ibu Ita dan Ibu Adel. Oke, para mitra, para leader, para founder maupun para petani Indonesia, ya kali ini mungkin saya sharing tentang sawit ya. Mohon izinnya di sini barangkali ada petani atau pengusaha sawit, kita sharing aja bagaimana nanti untuk diskusi nanti untuk di sesi terakhir. Oke, kita mulai saja. Jadi seperti yang sudah kita sebelum masuk ke materi, saya perkenalkan dulu bahwa produk eco farming merupakan produk best, artinya best seller atau penjualan yang sangat luar biasa. Nah, di sini eco farming selaku produk yang unggulannya dari PT BES memiliki sebuah nutrisi juga restorasi kesuburan lahan ya. Dan di sini berfungsi selain kesuburan lahan juga menuju pertanian yang sehat dan ramah lingkungan tentunya. Dikatakan pupuk organik super aktif, solusi cerdas bertani, di mana lahan subur petani insya Allah akan makmur. Nah, ini produk kemasan baru ya, kemasan baru kita, sudah ada SK-nya. Nah, ini posisi saya sebagai agronomis PT Bandung Indonesia Organik. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk bersekolah atau kuliah di Institut Pertanian Bogor, dan hari ini pun saya masih aktif sebagai petani, juga sebagai penyuluh pertanian di Kementerian Pertanian. Oke, itu saja mungkin sebagai mengawali. Nah, kita akan perhatikan ini tanaman apa kira-kira. Mungkin bagi tanaman yang sudah sering dilihat, ini namanya tanaman sawit ya. Kita akan bicara agroekosistem, bahwa agroekosistem ini merupakan satu hal yang boleh dikatakan Bapak Ibu sekalian, para mitra maupun para petani harus mengetahui, karena dunia pertanian itu tidak semudah balik tangan ya. Adapun proses pemupukan adalah upaya saja bagaimana memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman dan juga bagaimana kita ada tugas tambahan memperbaiki lahan. Nah, disinilah nanti posisi agroekosistem ini dan di mana posisi dari eco farming ini nantinya. Seperti yang sudah saya katakan bahwa agro itu adalah pertanian, ekosistem, sebuah ekologi, sistem yang ada di alam, satu sama lain saling keterkaitan, terutama di sawit ini pasti ada yang namanya pengaruh daripada tanaman sawit, diantaranya matahari, sinar matahari, juga ada kondisi air atau hujan, juga ada predator, termasuk juga dalam tanah juga harus nutrisi, terutama NPK, bahan organik, dan tentunya mikroorganisme sebagai peran aktif, di mana tanah itu akan selalu dirawat dan dilestarikan. Tentunya dalam posisi tanah itu benar-benar sempurna, artinya subur ya. Nanti kita bahas lebih lanjut berkaitan dengan tanah subur itu seperti apa, gitu. Oke Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah saya katakan bahwa agroekosistem itu melingkupi beberapa hal ya. Cuman saya akan menekankan satu atau beberapa hal saja ya. Yang pertama berkaitan dengan tanah. Nah, tanah ini memiliki satu sifat ya, sifat fisik, sifat kimia maupun sifat biologi. Mungkin bagi para mitra yang sudah pernah ikuti training saya, mungkin sudah tidak asing lah hal ini, terus saya ulang-ulang supaya bisa terus diingat ya, bahwa lahan atau tanah itu memiliki sifat-sifat khusus, terutama berkaitan dengan media tanam ya.
kita harus perhatikan sifat fisik. Sifat fisik itu apa saja? Struktur, tekstur. Nah, apa yang bisa dilihat oleh mata, ya itulah sifat fisik. Nah, yang tidak dilihat oleh mata salah satunya adalah KTK ataupun pH, itu sifat kimia. Nah, tanah itu akan terlihat, yang terlihat dan yang tidak terlihatnya yaitu diantaranya sifat kimia, derajat keasaman atau pH itu sendiri. Dan dari sifat biologi itu ya diantaranya bahan organik atau istilah umumnya C organik lah ya, C organik dan bakteri positif. Nah, keberadaan bakteri inilah yang menjadi satu catatan. Kalau tanah itu hidup, insya Allah bakteri positifnya akan banyak. Nah, oleh karenanya peran aktif nanti bisa kita support, ya bahasanya kita support dari produk dari PT BES ini, yaitu eco farming. Karena dalam eco farming ini perlu saya sampaikan di awal, itu kandungan mikrobanya bisa mencapai 170 miliar. Ya, saya yakin, saya berharap para petani paham bahwa kepentingan tanah dan lahan ini jangan sekedar untuk ditanami saja, tetapi tidak pernah diperhatikan kesehatannya lah istilahnya. Nah, kesehatan dari apa? Yaitu tadi berkaitan dengan sifat fisik, sifat kimia, dan sifat biologinya. Karena hal ini akan menimbulkan kesuburan ya, ataupun restorasi ataupun perawatannya. Nah, yang berikutnya agrokosistem ini tentunya yang sering menjadi dambaan semua petani yaitu tanaman. Petani menanami apa saja, mau padi, mau sawit, mau kebun, sayuran, dan sebagainya. Yang terpenting di dalam agrokosistem ini, tanaman yang akan tumbuh di atas tanah ini harus terpenuhi nutrisinya, yaitu 13 macam unsur, baik makro, primer, NPK, ini yang sering petani kenal ini NPK biasanya. Terus ada lagi makro sekunder, ya ada sulfur, kalsium, dan magnesium ya. Ini ada biasanya ada di dolomit biasanya ini. Terus ada unsur mikro, ini ada 7 macam, ya mulai klor, mangan, Fe, kuprum, zinc, boron, dan molibden. Nah, unsur mikro ini peran utamanya dalam rangka menentukan kualitas daripada hasil. Kalau jumlah hasil ya ditentukan oleh ini, NPK maupun makro sekundernya. Kalau kualitas ini mikronya, ini perlu saya sampaikan. Jadi di sini untuk mencapai produksi yang optimal atau bahasanya produksi yang maksimal atau sesuai potensinya, kelengkapan nutrisi ini harus benar-benar terpenuhi. Nah, insya Allah keberadaan pupuk eco farming ini bisa mensupport ataupun bisa memenuhi unsur hara ini, sehingga tanaman diharapkan akan sehat dan produktif tentunya. Yang berikutnya, agrokosistem ini yang juga tidak kalah penting ya, karena yang namanya bertani itu tidak cukup 1 tahun, tidak cukup 1 musim, itu akan bertahun-tahun Bapak Ibu sekalian. Makanya kita harus juga memperhatikan lingkungan. Ya, lingkungan ini diantaranya air, ya air di sekitar kita ini apakah sehat, apakah kualitasnya bagaimana. Nah, terus juga udara, ya oksigennya, karbonnya seperti apa, cuaca, iklim tumbuhnya seperti apa. Nah, ini saya berharap kehadiran eco farming berkaitan dengan agrokosistem yang ideal dan seimbang ini akan melahirkan lingkungan yang ramah atau ramah lingkungan istilahnya. Nah, inilah perlu yang dikatakan kita bertani itu jangan sampai kita bersifat yang tidak adil lah bahasanya. Kenapa saya bilang tidak adil? Satu sisi petani mengharap hasil yang banyak, sisi lain tanah tidak diperhatikan. Padahal tanaman itu tumbuh di atas tanah, umumnya begitu ya Bapak sekalian. Baik, kita lanjutkan dulu Bapak sekalian. Nah, kita bicara tanah yang lebih khusus ya, bahwa tanah yang ideal atau yang subur itu pertama kita harus juga melihat yang namanya rongga udara. Kok bisa sih tanah itu harus ada rongga udara? Karena inilah yang mungkin saat ini beberapa petani belum secara paham mendetil ya, kenapa udara itu penting dalam tanah. Nah, ini presentasinya ada 20-30%. Salah satunya adalah yang sering dilakukan petani dengan olah tanah. Olah tanah itu antaranya membalikkan lapisan di bawah ke atas, top soilnya yang kira-kira antara 20-30 cm harus dibalik Pak. Ya, itu akan terjadi ruang-ruang atau sebutnya porositas nantinya.
Terus yang kedua adalah tanah yang ideal tuh memiliki kandungan air tanah ya. Air tanah ini bisa bersumber dari atas, bisa sumber dari bawah, atau mungkin dari aliran-aliran tertentu. Jadi tanah itu ada ruang udara, ada air, dan juga ada kandungan mineral atau disebut nutrisi. Jadi kalau nutrisinya lengkap atau nutrisinya itu banyak, berarti tanah itu subur. Nutrisi yang dimaksud yang tadi saya sebutkan di awal 13 macam. Maka dari itu sebaiknya Bapak Ibu sekalian, sebelum kita bertani, kita harus cek dulu. Ya, kalau yang lebih hebat lagi silakan dicek di lab. Ya, minimal kalau kita punya alat sederhana ya seperti alat pH, alat fertility, silakan digunakan. Nah, kita akan tahu kondisi mineral dalam tanah kita itu seperti apa. Apakah kurang, apakah lebih, apakah sedang. Ya. Nah, terakhir bahwa komposisi tanah ideal itu harus memiliki kandungan bahan organik. Nah, kandungan bahan organik ini seringkali menjadi masalah. Kenapa? Karena jujur Bapak Ibu sekalian, saya sebagai penyuluh pertanian di bawah kementerian, saya prihatin keberadaan pertanian kita ini sedikit banyak dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan oleh petani sendiri. Yang tanpa disadari itu diantaranya penyebabnya adalah unsur-unsur kimia, artinya produk atau pupuk yang mengandung racun atau mengandung tingkat residu yang akan bisa merusak daripada kondisi tanah Bapak Ibu sekalian atau tanah-tanah yang ada di antara kita. Nah, untuk bisa mengembalikan kesuburan inilah ya kita perlu yang namanya peran mikroorganisme, peran bahan organik. Nah, bahan organik itu apa saja? Ya bisa aja dari sisa tanaman, sisa rumput yang sudah mati kita komposkan, kita menjadi bahan nutrisi. Nah, itu nanti bisa menambah ini Pak, menambah dari mineralnya gitu. Nah, inilah bahwa komposisi ideal itu ada rongga udara, porositas. Nah, rongga udara ini selain memang bisa terjadi oksidasi, juga bisa mempermudah akar akan bisa berkembang. Air pun sama. Dunia pertanian tanpa air nggak bisa jalan. Terus kalau misalnya air ada, udara ada, nutrisinya tidak ada, sama aja. Begitupun peran mikroorganisme. Peran mikroorganisme juga tidak kalah penting karena dia akan menyeimbangkan di dalam siklus nutrisi atau mineralisasi dalam tanah. Baik Bapak sekalian, kita lanjutkan dulu ke materi yang selanjutnya. Nah, ini saya akan sedikit banyak membahas tentang sawit ya. Tadi saya di awal saya sebutkan sawit, bahwa tanaman sawit baik buahnya maupun limbahnya itu banyak sekali manfaatnya. Ya, ini satu gambaran mulai dari sabutnya, cangkangnya, ini bisa digunakan untuk bahan bakar di pabrikan, biasanya untuk membakar, memanaskan ya. Terus limbah cair yang dihasilkan dari ini juga bisa dibuat untuk pupuk organik, artinya bisa diproses diulang, daur ulang lah istilahnya. Terus dari daging buahnya, inti sawitnya ini akan menghasilkan minyak ya, minyak sawit ataupun inti sawitnya juga. Nah, yang jadi corotan ini adalah nomor 5 ya diantaranya. Biasanya di pabrikan itu ada namanya bekas jangjang kosong ataupun tangkos ya, istilah di pertanian namanya tangkos. Nah, ini juga merupakan bahan baku, bahan organik yang nanti bisa diproses ulang menjadi pupuk nantinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagi petani sawit itu ini jangan sampai diabaikan karena ini bisa diurai oleh bakteri yang ada di dalam eco-farming nantinya. Terus nomor 6. Nah, kalau nomor 6 ini berarti pohon. Nah, pohonnya ini ya ini biasanya diproses untuk furniture atau lain sebagainya. Nah, yang lebih penting lagi nih antara nomor 7 dan 8 nih. Daun ataupun pelepah. Biasanya kalau petani sawit, daun dan pelepah suka dipangkas ya, dipangkas. Nah, itu jangan ditinggal berserakan begitu saja. Sebaiknya ini daun dan pelepah ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan organik atau pupuk yang bisa diurai kembali menjadi nutrisi nantinya. Nah, ini tentunya dari bahan-bahan yang bisa didaur ulang inilah yang akan menjadi bahan baku pupuk yang akan lebih baik ya, tanpa kita harus menambahkan pupuk kimia. Jadi kita bisa lakukan dengan cara menambahkan eco farming sebagai bioaktivatornya nantinya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini syarat tumbuh untuk sawit itu apa sih Pak? Apa sih Bu? Nah, ini perlu kita tahu.
Yang pertama ya jenis tanah. Ya, jenis tanah yang cocok untuk tanah yang dibutuhkan sawit diantaranya jenis latosol, podsolik merah kuning, hidromop kelabu, aluvial, organasol atau kabut tipis ya. Di sini kenapa diterangkan kabut tipis? Karena kabut tebal, gambut tebal ini justru sebaliknya tidak baik gitu ya, kurang subur lah. Artinya kalaupun mau diproses ulang ya perlu waktu lama. Oke, ada proses dan ketentuannya. Yang kedua, kesuburan tanah. Nah, ini kesuburan tanah penting. Jadi tidak hanya berlaku di tanaman pangan atau padi, sayuran, termasuk sawit, itu penting adanya kesuburan tanah yang normal dengan ketentuan sifat fisik itu porositas baik, artinya mampu menyimpan air, mampu juga untuk berkembangnya perakaran lebih sempurna, terus juga pH-nya juga optimalnya di 5,5 sampai 6,5. Nah, bagaimana kalau pH 7? Ya sangat bagus, karena di situ yang diminta adalah tanah dengan pH normal. Begitu pula sifat biologi, kandungan C organik maupun mikrobanya juga cukup. Biasanya di tanah-tanah gambut yang tadi saya sebutkan ini, kenapa pH-nya rendah? Karena mikrobanya juga kurang biasanya. Yang berikutnya, Bapak sekalian, kita perhatikan curah hujan ya. Karena curah hujan ini menentukan nanti terhadap kebutuhan air ya. Karena di sawit itu boleh dikatakan tanaman yang rakus air, Pak. Nah, ini syaratnya curah hujan 2.500 sampai 3.000 mm per tahun. Nah, yang berikutnya suhu. Nah, suhu ini berkaitan dengan proses nanti yang berkaitan dengan penyerapan air dan sebagainya ya. Nah, suhu optimalnya ini adalah 25 derajat sampai 27. Nah, seandainya di lahan tersebut suhunya rendah ya, di bawah 18 atau 18, ini bukan berarti tidak tumbuh tapi tidak optimal. Artinya produksinya enggak sebaik yang di suhu normal. Begitupun suhu terlalu tinggi di atas 32 juga sama. Dapat tumbuh tapi tidak bisa menghasilkan produksi yang optimal. Nah, yang berikutnya adalah lama penyinaran. Nah, ini penting Bapak sekalian. Biasanya tanaman sawit umumnya di petani itu jarak tanamnya itu variasi, Pak. Ada yang 6 meter, 7 meter, 8 meter, bahkan sampai 10 meter. Nah, lama penyinaran ini memang tidak bisa kita hindari. Di daerah-daerah tertentu, musim hujan, musim panas pasti berbeda. Minimal dalam satu hari itu 5 jam sampai 7 jam. Nah, supaya ini sinar matahari ini bisa sempurna, bisa menyinari tanaman sawit, tolong dalam ini jarak tanamnya diupayakan, tajuk daripada sawit itu harus tidak bertemu, Pak. Jadi biar sinar matahari itu bisa leluasa sampai ke tanah, karena tanah juga butuh penyinaran supaya lembabnya tidak terlalu tinggi. Nah, ini yang nomor 6, Pak. Nomor 6 itu adalah ketinggian. Nah, ketinggian ini juga berkaitan dengan pertumbuhan optimalnya, ya ketinggian lahan yang diminta 200 sampai 400 meter. Dan bukan berarti di atas itu tidak bagus, tumbuh tapi tidak maksimal. Maka dari itu ini penting. Nah, yang terakhir ya, nomor 7, ketersediaan air. Nah, maka dari itu Bapak sekalian, khusus di daerah-daerah berpasir ya, ini hati-hati karena pasir itu sulit menyimpan air, Pak. Maka dari itu buatlah sedemikian rupa kondisi air itu tercukupi. Bisa dibikin parit, di situ dipasang semacam bak atau apalah ya, nanti dibuat sehingga air yang dari hujan bisa ditampung dan itu bisa kita gunakan untuk menyiram dan sebagainya. Yang terakhir ini adalah kelembaban. Kelembaban itu ya berkaitan dengan tadi yang saya katakan penyinaran. Sebab kalau misalnya namanya cahaya matahari nggak bisa kita manipulasi ya, tetapi dengan jarak tanam yang lebih renggang, matahari itu bisa masuk ke tanah, maksudnya bisa tersinari tanahnya, lembabnya bisa berkurang. Nah, kelembaban di sini adalah sekitar 70 ya. Oke, Bapak sekalian. Nah, kita cerita tentang apa sih yang menjadi faktor produksi sawit itu bisa meningkat. Nah, ini penting Bapak sekalian, khususnya para pengusaha sawit ataupun petani sawit, termasuk juga para mitra PTBS yang mempunyai prospek ke sawit, silakan dipelajari ini. Jadi faktor produksi sawit itu merupakan sebuah keterkaitan ya, interaksi dari berbagai faktor.
Pertama, genetik ya. Genetik itu apa? Nah, genetik itu ini Pak, bibit atau benihnya. Kalau benihnya bagus, bersumber jelas, dari sumber artinya itu ada keterangannya lah, potensinya dan sebagainya, ada sertifikasinya, itu menentukan produksi sawitnya. Jadi jangan asal-asalan beli benih gitu kan. Nah, yang kedua yang menyangkut dengan faktor produksi adalah iklim. Yang tadi saya sampaikan syarat-syaratnya, curah hujannya, mataharinya, penyinaran seperti apa, suhunya berapa. Nah, ini juga menentukan. Yang berikutnya adalah lahan. Lahan kita atur, kita susun, kita sesuaikan, baik itu kemiringannya, kita bisa lihat kemiringan itu harus bagaimana supaya sinar matahari bisa merata. Juga aliran air juga drainasenya supaya lebih baik. Terus kesuburannya yang tadi saya sebutkan, bagaimana itu akan terawat. Termasuk konservasi dari tanahnya. Ya, ini faktor-faktor yang menentukan produksi sawit. Nah, yang ketiga yaitu pemeliharaan tanaman. Ingat, tanaman sawit baik buruknya tergantung pemeliharaan tanamannya, Pak. Ya, mulai dari pemeliharaan terhadap hama dan penyakit, juga pemeliharaan terhadap pemupukannya. Nah, itu semuanya berkaitan dengan pemeliharaan. Ya. Nah, yang terakhir Bapak-Ibu sekalian, kalau sudah berkaitan panen, nah ini penting. Karena cara panen itu yang baik itu seperti apa? Kematangan dari buah sawit itu berapa umurnya? Berapa hari? Nah, idealnya memang sawit itu akan bertahap pemasakannya. Ya, mulai dari ada yang 1 bulan sekali, rata-rata sih 2 bulan sekali ya. Nah, yang akan lebih efektif dan itu akan sudah dibuktikan di daerah-daerah yang sudah teknologi sudah lebih canggih, itu sebulan bisa 3 kali panen. Nah, tata cara panen ini penting. Bagaimana kita menata panen ini, mulai dari pengangkutannya, cara panennya, pengolahan dan sebagainya. Terutama, mohon maaf Bapak-Ibu sekalian, sering saya mendengar bahwa dalam proses panen sawit itu ada beberapa faktor yang tidak kita bisa hindari ya, yaitu yang dikatakan faktor manusianya. Kadang pekerja itu ya mohon maaf ya, saya bukan berarti menuduh, bukan berarti saya harus menduga-duga. Terkadang bisa aja panen itu diambil, dicuri dan sebagainya. Nah, ini mohon maaf, ini penyakit ini bukan hanya sekedar di tanaman sawit, mungkin di tanaman lain pun yang namanya pencurian itu menyangkut faktor yang mempengaruhi produksi. Sebenarnya itu bukan faktor yang berkaitan dengan tadi ya, dengan perawatan sebagainya, ini berkaitan dengan manusianya. Itu. Kita lanjutkan dulu. Nah, ini berkaitan dengan sawit itu ada siklus produksi, Pak. Siklus produksi itu mulai dari tahun pertama sampai tahun ketiga itu jangan berharap Bapak bisa menghasilkan, karena di situ proses pertumbuhan vegetatif ya, artinya pertumbuhan awal. Nah, nanti dimulai tahun keempat ya, tahun 5 sampai tahun ke-8 ini mulai sebutnya matang muda. Nah, ini lebih kurang hasilnya 2 sampai 3 ton lah rata-rata. Nah, ini berkisar sekitar 5 tahunan ya. Nah, nanti di tahun ke-9 sampai terus 13 tahun setelah kita tanami ini matang, Pak. Udah matang. Nah, biasanya normalnya di 7 tonan, Pak. Nah, terus untuk di usia terakhir nih menjelang replanting ya, umur sudah tua nih, umur berarti sekitar 23 tahun, nah sampai 25 tahun ini perlu ada peremajaan lah istilahnya. Kenapa? Peremajaan ini tujuannya untuk mengefisiensi daripada biaya panen, terus biaya pemupukan dan lain sebagainya. Dan tentunya tanaman sudah semakin tinggi, proses panennya akan sedikit banyak menyulitkan. Baik Bapak sekalian, jadi proses sawit itu mulai dari 3 tahun pertama tidak menghasilkan, kalaupun menghasilkan juga mungkin buah pasir lah istilahnya ya. Nah, bahkan yang sedih lagi kalau udah 8 tahun, 9 tahun belum berbuah. Nah, ini yang jadi sedih, padahal ini waktunya berbuah. Bahkan puncaknya sekitar tengah-tengahnya lah, 13 tahunan lah kira-kira. Oke, kita lanjutkan dulu Bapak sekalian. Nah, yang menentukan hasil sawit itu tergantung ini Pak, proses fotosintesis ya. Karena fotosintesis ini menentukan pertama yang tadi saya sebutkan syaratnya, lama penyinarannya berapa jam. Nah, ketika matahari ini bersinar tapi tanaman ini tertutupi dengan kanopi-kanopi yang saling berhubungan, nah itu juga mempengaruhi. Nah, pengaruhnya apa? Selain fotosintesis berkurang, kelembaban tinggi, penyakit banyak.
Nah, proses fotosintesis ini mulai dari karbon dioksida diserap, terus dikeluarkan oksigen, diproses dalam daun, menghasilkan buah. Dan tentunya ini fungsi air harus tetap tersedia, Pak. Ya, air. Jadi fotosintesnya melibatkan matahari, ada oksigen, ada karbon dioksida, ada air. Jadi kalau ini tidak bisa dipenuhi, ya fotosintesis akan sedikit banyak terganggu. Oke, yang berikutnya Bapak sekalian, ciri-ciri tanaman sawit yang masalah. Ya, Bapak bisa amati kalau kekurangan kalium ya seperti ini gambarnya, kekurangan boron seperti ini, kekurangan fosfor atau fosfat ini, magnesium seperti ini, dan kekurangan nitrogen ya seperti ini. Jadi jangan berpikiran yang aneh-aneh dulu, wah ini dan tanaman saya apa, kena penyakit atau kena hama. Ya bisa aja itu kekurangan nutrisi. Memang harus detail dan harus jeli memperhatikan tanaman itu sendiri. Jadi semua tanaman itu yang berkaitan dengan perubahan itulah yang disebabkan mungkin saja dari kurangnya nutrisi, gangguan hama, ataupun penyakit. Nah, berikutnya berkaitan hama ya Bapak Ibu sekalian. Hama di tanaman sawit ini ya memang tidak terlalu banyak ya. Mulai daripada ulat api, biasanya ada kumbang badak, ada ulat kantong, ada rayap dan sebagainya. Nah, tetapi di sini juga ada namanya di sawit itu peran polinator, Pak. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang sudah pernah mengenal, ya alhamdulillah. Kalau yang belum nih saya perlu sampaikan bahwa salah satu faktor yang menentukan hasil panen sawit itu adalah faktor daripada adanya bunga jantan dan bunga betina itu bisa bertemu, Pak. Yang dikatakan penyilangan ya antara putik dan benang sari. Nah, yang mengawinkan atau istilahnya yang menghubungkan itu namanya polinator. Nah, polinator yang di sawit biasanya ini, Pak. Nah, ini mungkin Bapak-bapak bisa pernah melihat nih, semacam kayak kumbang ya. Nah, gini nih, ini yang jantan nih, yang betina ya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti saya di slide berikutnya, Pak. Mohon maaf nih. Nah, ini, Pak. Nah, mungkin ini agak sedikit lama saya jelaskan. Nah, ini namanya serangga polinator ya. Nama latinnya bisa dibacakan lah ya, ini di sini. Elaedobius camerunensis. Kenapa camerunensis? Ini mungkin berasal dari Kamerun, Pak. Ini jauh, Pak. Nah, terus ini keberadaan ini di perkebunan sawit ini penting, Pak. Jangan sampai dimatikan karena ini fungsinya membantu petani untuk menghasilkan buah sawit sempurna penyerbukannya ya. Ciri-cirinya seperti ini nih, yang jantannya nih yang betina. Nah, keberadaan ini penting ya supaya membantu untuk dalam proses penyerbukan dan menghasilkan produksinya. Jadi Bapak-bapak kalau misalnya Pak di daerah saya nggak ada nih serangga ini, Bapak-bapak bisa membeli ya bibitnya atau benihnya, nanti bisa disemprotkan, nanti bisa menumbuhkan telur-telurnya bisa menetas dan menjadi kumbang. Nah, itu bisa dilakukan ya Bapak sekalian. Jadi kalau tidak ada, nah ini perannya. Mungkin di daerah tertentu kayak di daerah di Thailand ya, walaupun saya belum pernah ke sana, saya juga sering browsing. Nah, di sana ada cara khusus untuk mengawinkan atau bahasanya itu penyerbukan itu bisa dengan air, Pak. Jadi kayak dihujankan ya, disemprot dari atas ke bawah jadi turun, itu bisa, Pak. Oke, kita lanjutkan dulu, Pak ya. Bapak Ibu sekalian. Nah, ini berkaitan dengan pupuk ya. Ini saya sengaja tampilkan ada pupuk kimia dan pupuk eco farming ya. Kalau pupuk kimia ya kita hitung 6 bulan lah ya. 3 tahun sampai 4 tahun, nah pasti takarannya beda. 5 sampai 6 tahun beda. 9 sampai 15 beda. Terus sesuai dengan tingkat pertumbuhannya. Dan biayanya pun diperkirakan seperti ini ya. Nah, untuk eco farming itu dari mulai kecil mungkin pembibitan ya mungkin berkisar ya seperti ini, nggak bertambah Pak biayanya. Nah, sehingga dari sini akan bisa terlihat efisiensi pupuk eco farming itu seperti apa. Nah, ini sampai 50%. Nah, namun saya menyampaikan juga kenapa ini bisa menjadi satu catatan, karena petani sawit rata-rata mayoritas menggunakan pupuk kimia. Untuk beralih ke eco farming atau pupuk organik itu mesti ada pembuktian setelahnya gitu kan. Nah, ini sebagai satu bahan kajian aja bahwa pupuk kimia itu
sebetulnya secara nutrisi bisa digunakan, tetapi tidak bisa berlaku untuk jangka panjang, Pak. Kenapa? Karena tingkat residunya itu bisa mengganggu terhadap struktur, tekstur maupun kesehatan tanahnya. Nah, ini saya sedikit menyampaikan ya bahayanya pupuk dan pestisida kimia nih Bapak Ibu sekalian. Nah, contohnya nih ya, urea gitu kan. Ini obat-obatan seperti ini. Nah, pestisida kimia yang disebut racun itu bisa mematikan yang bersifat kontak mustemik. Nah, yang tadi saya sebutkan serangga misalnya, itu bisa aja kena pestisida mati, yang seharusnya bisa membantu produksi malah tidak membantu. Begitupun pupuk kimia itu bisa meninggalkan residu yang menyebabkan tanah semakin rusak dan kritis. Jadi intinya penggunaan pupuk kimia ini sebaiknya bisa dikurangi ya. Untuk tahap awal bisa dikurangi sampai 50%. Ya, untuk tahap berikutnya silakan kalau 0% juga. Yang penting syarat ketentuannya bisa ditentukan. Nah, ini proses aplikasi ya. Nah, ini contoh di padi, Pak. Contohnya masih di padi saya. Nah, terus dampak dari terburuk dari menggunakan pupuk kimia, ya kita harus tahu, dan itu bisa menyebabkan berbagai masalah. Ekosistem bisa terganggu, terus residunya bisa menghasilkan produksi tanaman itu menjadi tidak sehat ya. Nah, ini sekedar ini aja, barangkali ini untuk mengingatkan kembali kita. Nah, pupuk kimia ini akan memberikan dampak-dampak ya. Ini yang terjadi di tanaman itu, tanah itu akan rusak, Pak. Jadi semakin dangkal ya. Nah, ini saya contohnya di tanaman padi, karena emang untuk sawit belum ada saya ini videonya ya. Silakan ditonton dulu sebentar ya. Apa saja bahaya daripada penggunaan pupuk kimia ya. Makanya kita harus bisa melihat pupuk itu apakah kimia atau anorganik atau organik.
Oke, Bapak sekalian, itu video singkat ya berkaitan di tanaman padi, yang tentunya kenapa padi, karena di situ makanan pokok ya, setiap orang makan nasi, makanya pengguna pupuk kimia ini sebaiknya dikurangi ya. Syukur-syukur kita berorganik, di situ kita akan memanfaatkan bahan-bahan yang ada di alam, diproses ulang, didaur ulang menjadi bahan-bahan nutrisi bagi tanaman, tidak harus berbahan kimia sintetis, begitu kira-kira gambarannya Pak. Oke Bapak Ibu sekalian, sudah saatnya petani ini memutuskan, memperhatikan, menimbang, kalau bahasa di dalam keputusan itu memperhatikan, menimbang, memutuskan, harus bersikap cerdas dalam bertani menuju pertanian sehat dan ramah lingkungan. Dengan apa? Kita menggunakan eco farming. Karena eco farming sudah terbukti dan teruji, pengalamannya sudah 17 tahun. Ya, di sini jelas secara produksi eco farming bisa memaksimalkan potensi, juga yang terpenting lagi bisa merawat daripada agroekosistem ataupun kondisi lahan akan tetap subur. Ya. Nah, ini eco farming ini sebuah upaya ya dalam rangka kita memperbaiki pertanian yang ada di lingkungan kita. Nah, kita akan bicara khusus tentang produk nih Pak, produk ya, bahwa produk itu diproses melalui beberapa tahapan, yaitu dengan adanya mikroba fermentor, di mana mikroba ini bisa berfungsi untuk memperbaiki tanah ya. Nah, ini dengan cara diikat ya, ada bakteri pengurai nitrogen, pengurai fosfat, logam, dekomposer, ini semuanya ada bahan-bahan yang mengikat. Nah, sehingga menjadi sebuah produk nantinya yang dikatakan produk eco farming ya. Tentunya ini prosesnya melalui proses bahan bakteri, juga ada bahan organik, material ya, melalui proses fermentasi dan juga sortasi. Di sini sortasi ini adalah mulai proses bahan-bahan baku yang berbahaya tentunya ya. Karena saya tidak berharap bahwa pupuk ini menjadi masalah baru di lingkungan, baik lingkungan tumbuh tanaman maupun tanah itu yang akan menjadi rusak lah istilahnya. Makanya di sini lahirlah sebuah eco farming dengan tujuan yaitu memperbaiki sifat fisik, sifat kimia dan sifat biologi tanah. Nah, permasalahan bentuk kok kecil sekali. Nah, inilah yang menjadi tantangan. Karena petani itu lebih banyak ya, selain pupuknya itu harus bayar, biayanya untuk pemupukannya juga tinggi. Nah, insya Allah dengan eco farming biaya angkut, terutama di sawit ya, sawit itu kan zonanya luas, diangkutnya ke dalamnya harus menggunakan alat yang minimal lah, ada transportasi khusus, itu biayanya tambah Pak. Oke, kita lanjut aja dulu. Nah, untuk legalitas pupuk ini sudah jelas ya, bahwa terhitung 20 Januari tahun 2020, nama perusahaan produsen adalah PT Bandung Inovasi Organik. Nah, nomor pendaftarannya jelas, jenis pupuknya organik briket. Ingat, briket itu tidak sama dengan granul, Pak. Bapak mungkin dengar namanya pupuk organik granul, itu beda sekali, Pak. Kalau granul itu biasanya karungan, ya. Kalau ini tidak. Nah, terus juga ini bentuk kemasannya, surat SK-nya seperti ini, ya. Terus juga hasil daripada analisis yang dikeluarkan oleh SK Mentan ini seperti ini Pak, 51,6%, CN-nya 15,24, N-nya 3,35, fosfatnya atau P2O5-nya 4,84, K2O 1,47, dan kadar E 15,32%, dan terakhir ini pH. pH-nya ini normal Bapak sekalian. Jadi penting bahwa pupuk itu, apakah pupuk itu bersifat netral atau bersifat asam. Saya hanya ingin sedikit menggambarkan ya Bapak Ibu sekalian. Kalau pengguna pupuk kimia itu rata-rata itu akan menurunkan pH Pak. Rata-rata. Ya. Tidak semuanya sih, tapi rata-rata itu menurunkan. Nah, alhamdulillah eco farming ini selain memiliki SK edar dari kementerian juga memiliki sertifikat organik yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikat organik yang ada di Indonesia yang berkantor pusat di Bogor ya. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian pengen lebih tahu mungkin pupuk lain yang notabene organik tapi tidak memiliki organik, ini bukan berarti itu tidak organik.
Cuma di sini menjadi jaminan, Pak. Jaminan. Orang biasanya kalau bicara organik, mungkin ada beberapa komunitas pemain organik, dia akan menanyakan, Pak, ada sertifikatnya nggak? Gitu. Karena penting, yang menggaransinya siapa? Nah, disinilah eco farming ini sudah 2 tahun lewat dan lolos uji, dan alhamdulillah sertifikat ini tetap diberikan. Seandainya misalnya eco farming ini tidak lolos, ini sertifikat ditarik lagi, Pak. Ditarik lagi. Artinya tidak diberikan karena itu sudah menyalahi. Tapi alhamdulillah kami dari tim PT Bio sudah melalui proses yang sangat panjang dan terus akan dinaikkan kualitasnya, Pak. Insya Allah per Januari eco farming akan memiliki daya dorong yang luar biasa. Karena kita selain meningkatkan dan terus meningkatkan dari performa pupuk kita. Oke, Bapak Ibu sekalian, eco farming ini yang tadi saya dibahas di awal ramah lingkungan ya. Nah, ini ramah lingkungan berarti hewan ataupun ragam hayati yang ada dalam tanah itu bisa ada kembali atau bisa lahir kembali ya. Bahkan kalau yang sudah ada akan lebih banyak. Nah, terus juga genetik daripada tanaman itu tidak melenceng, Pak. Potensinya akan maksimal gitu kan. Terus yang pasti bebas dari pencemaran residu kimia. Yang berikutnya akan memberi dampak kepada lingkungannya akan lebih baik ya, terpeliharanya kualitas ya. Terus juga racun yang beredar ataupun yang ada di tanah itu bisa dinetralisir, Pak. Nah, ini bisa tidak terjadi akumulasi senyawa beracun dan logam berat yang membahayakan atau melebihi batas ambang aman. Jadi insya Allah fungsi eco farming selain memberikan nutrisi bisa mampu untuk mengurai kembali ya pupuk yang ada yang tertinggal dalam tanah. Ya. Terus terjadi keseimbangan. Jadi hama bukan berarti ini jadi masalah karena di sini ada musuh alami yang bisa membantu untuk menekan pertumbuhan hama itu sendiri, Bapak Ibu sekalian. Nah, terus yang berikutnya produktivitas daripada lahan ataupun tanaman itu akan lebih baik ya. Karena dengan apa? Dengan kandungan nutrisinya terpenuhi. Tentunya Bapak Ibu sekalian kalau makanan sehari-harinya bergizi, sehat, terus juga menunya luar biasa, Bapak akan bahagia dan akan sehat insya Allah. Itu sebagai ilustrasi saja, Pak. Yang berikutnya adalah hasil panen ya. Hasil panen kualitasnya akan lebih baik, juga dari kualitas itu lebih meningkat ya. Eco farming ini Bapak sekalian tentunya akan mengubah apa? Sikap para petani. Ya, kenapa? Karena pupuk organik eco farming ini memiliki satu ciri khas. Ya, artinya selain berbahan organik, mengandung unsur hara, juga ada bioaktivator, yaitu bakteri positif. Yang ini tugas utamanya selain memberi nutrisi juga memberikan perawatan pada tanah, Pak. Bapak Ibu sekalian sebagai petani pasti punya keinginan selain tanamannya itu produksinya bagus, juga tanahnya akan tetap subur, Pak. Ya, setidaknya kalau tanah sudah subur, penambahan pupuknya juga tidak terlalu banyak. Ya, untuk susu sawit ya, seandainya ya namanya pola bertani yang ada di Indonesia pada umumnya kan masih ada ketergantungan kimia. Silakan kita bisa menekan sampai 50%. Jadi kalau biasa per pohon sawit itu dipupuk dengan 2 kilo, dengan perpaduan eco farming bisa dikurangi 50%-nya. Jadi 1 kilo saja. Namun di sini caranya harus sedikitnya ada jeda waktu, Pak. Jeda waktunya sekitar 5-7 hari. Tetapi untuk cara bertani organik itu silakan. Jadi misalnya ada kotoran hewan, ada misalnya kompos, boleh disatukan, bahkan dianjurkan. Itu akan menambahkan proses mineralisasi yang akan menambahkan nutrisi yang ada dalam tanah, Pak. Nah, sasaran eco farming ya. Yang pertama tanah. Nah, tanah ini menjadi bagian penting dari kehidupan tanaman, Pak. Jadi rumahnya tanaman itu di sini, Pak. Rumahnya ini. Bagaimanapun orang akan nyaman hidup ketika rumahnya nyaman. Begitupun tanaman. Kalau tanahnya subur, insya Allah tanaman apapun akan maksimal produksinya. Pola siklus inilah yang dilakukan oleh eco farming dengan menambahkan bakteri positif yang akan memperbaiki struktur dan tekstur yang ada dalam tanah, terutama kesuburan, Bapak sekalian. Yang berikutnya adalah selain memberikan sasaran ke tanah, juga ke tanaman. Nah, tanaman ini selaku sesuatu yang diharapkan oleh semua petani itu akan menimbulkan produksi yang bagus. Nah,
cara mupuknya itu dengan dua cara ya, bisa melalui tanah ya, seperti ini nih. Nah, ini bisa diserap oleh akar. Jadi sasaran pupuk itu sebenarnya di akar, Pak. Ya. Yang kedua itu lewat daun. Nah, lewat daun dia akan langsung masuk ke dapur, Pak. Ini dapurnya tanaman di daun, Pak. Sementara pintu utamanya, kalau rumah itu di depannya itu pintu utama itu akar. Nah, jadi bisa lewat pintu utama, bisa lewat pintu dapur lah, istilahnya begitu, Pak, supaya gampang. Bapak Ibu sekalian, manfaat ekofarming ya, itu ada tiga kelompok. Nah, yang pertama tanah, tentunya tanah akan bertambah nutrisinya. Karena apa? Karena di dalamnya bakteri bekerja 24 jam. Terus menambahkan nutrisi yang ada dalam tanah yang ketika kurang ditambah lagi, ketika kurang tambah lagi, ketika diserap oleh tanaman tentu berkurang, nah ditambah lagi bakteri. Tapi dengan catatan tanahnya juga bahan organiknya cukup. Kalau tidak cukup, bakteri mau bekerja dari mana, Pak? Nah, disitulah pentingnya kita memadukan bahwa pupuk organik dengan bahan organik itu beda pemahaman, Pak. Kalau bahan itu bukan berarti itu langsung bisa diserap. Contoh, Bapak Ibu sekalian makan. Bapak makan beras atau makan nasi? Pasti makan nasi. Nah, anggaplah bahan organik itu berasnya, Pak. Nah, nasinya diproses oleh yang namanya koki atau tukang masak. Nah, itulah bakteri. Nah, sehingga nasi siap saji. Nah, terus yang untuk tanah juga ekofarming mampu menormalkan, Pak. Kenapa mampu menormalkan? Karena di sini peran aktif bakteri akan mempercepat proses fermentasi yang ada di alam. Dan akhirnya akan memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi, dan akhirnya akan terjadi pengembalian kesuburan dalam tanah. Manfaat yang kedua adalah tanaman, sudah pasti tanaman yang dipupuk dengan ekofarming akan maksimal potensinya. Nah, maksimalnya berapa? Bapak bisa tanyakan ketika Bapak beli benih. Misalnya padi, ya padi apapun pasti ada sertifikatnya, Pak. Berapa ini potensinya? Begitu pun sawit, Pak. Bapak kalau sawit belinya asal-asalan di tempat yang asal-asalan, ya kita nggak tahu apakah ini sawit produksinya bagus atau tidak. Seperti itu. Nah, yang kedua menjadikan tanaman itu akan lebih kuat, Pak, lebih sehat, ya, terutama berkaitan dengan daya tahan hama. Terus tanaman sehat sudah pasti. Terus waktu panen itu bisa lebih cepat. Itu kalau untuk tanaman musiman. Kalau mungkin untuk tanaman sawit bisa saja, yang tadinya sebulan 2 kali bisa sebulan 3 kali. Yang tadi 1 bulan sekali bisa 1 bulan 2 kali. Dan saya yakin para mitra yang sudah mencoba di kelapa sawit itu jelas kualitasnya itu berbeda sekali, Pak. Cuman saya mohon maaf tidak bisa menampilkan video-video dari liputan itu. Kenapa? Karena saya belum memastikan itu asli atau rekayasa. Nanti akan kita lakukan riset khusus di sawit yang akan kita kelola dengan secara edukasi maupun dengan cara ini di Jawa Barat, Pak. Insya Allah next time nanti saya akan liputan langsung berkaitan dengan proses tata kelola sawit nantinya. Insya Allah di Kabupaten Subang ya, di Jawa Barat. Yang ketiga itu keuntungan buat petani, ya. Jelas di sini akan meringankan biaya pupuk, ya, juga pestisida. Terus juga lebih ringan, ya, artinya yang tadinya harus berkarung-karung kita cukup hanya 1 tub atau beberapa tub aja kebutuhannya. Terus bisa mengurangi pupuk kimia kalau yang masih belum biasa, ya, Pak, ya. Nah, yang berikutnya bisa jadi tambahan suplemen ternak ataupun ikan. Dan yang kelima itu bisa menghemat pakan ternak maupun ikan. Ini sudah banyak buktinya, Pak. Jadi kita yang pasti-pasti aja lah dalam kita melakukan memilih produk atau pupuk yang Bapak akan gunakan, terutama petani. Yang berikutnya, Bapak sekalian, ekofarming ini bentuknya kan briket. Nah, jadi di sini perlu ada pelarut, ya. Kenapa? Karena dari pabrikannya sebetulnya itu pupuk ekofarming dalam bentuk cairan, Pak. Cuman karena berkaitan tadi, kita butuh satu hal yang efektif, efisien, ya dibentuklah briket. Nah, untuk pemakaiannya, makanya digunakan air pelarut. Mulai dari air tebu, air kelapa, air hujan, air biasa, air tanah, air sumur, dan air AC. Semuanya pelarut ini syarat utamanya, Bapak sekalian, yang perlu Bapak sekalian tahu, yaitu air ini harus steril dari bakteri penyakit atau bakteri patogen.
Yang kedua, air pelarut ini juga harus aman dari bahan kimia, ya, baik itu air sabun ataupun mungkin ada beberapa yang PDAM menggunakan kaporit, klorin, itu jangan, Pak. Ya, jadi airnya itu benar-benar harus steril dan aman dari bahan kimia. Kenapa sih harus demikian? Karena kalau Bapak tidak mengikuti anjuran itu fungsi ekoparmi akan hilang satu. Kenapa hilang satu? Bakteri akan mati, Pak. Minimal stres lah. Maka dari itu di sini perlu Bapak ketahui air mana yang apa gunakan. Silakan pilih. Mau air tebu boleh, air kelapa biak boleh, air hujan silakan. Namun untuk air hujan baiknya jangan diambil dari aliran yang dari atap. Jadi langsung dari langit, dan itu hitungannya 10 menit setelah hujan pertama, Pak. Karena air 10 menit pertama itu bisa aja mengandung polusi udara di sekitarnya. Jadi setelah itulah Bapak bisa tampung. Kalau air biasa, air sumur, yang penting airnya tidak mengandung kaporit ataupun tidak mengandung karat dan sebagainya. Dan ada lagi air AC, silakan. Air AC juga bagus untuk proses pelarutan. Selanjutnya Bapak sekalian yang berkaitan cara aplikasi, ya. Aplikasi ini yang dikatakan pelarutan. Pelarutan ini memiliki perbandingan 1:1. Artinya kalau penggunaannya 6, Bapak gunakanlah 6 liter, bukan 1 liter. Kenapa? Karena bakteri itu akan memiliki ruang, Pak, untuk berkembang. Jadi kalau saat 6 tub dibuat 1 tub, itu bakteri tidak akan bisa berkembang banyak. Seperti itu, Pak. Terus untuk pelarutan ini, baik untuk tanah maupun untuk tanaman, tidak masalah kalaupun tidak difermentasi. Tetapi bagi yang ingin memaksimalkan bakterinya berkembang dulu, terus juga nutrisinya makin bertambah, silakan fermentasi selama 3 malam, maksimalnya sekitar 1 bulan ataupun 15 hari. Nah, ini 15 menit sudah cukup, Pak. Dan ini sebaiknya lurus itu bukan didiamkan begitu saja, tapi dikocok sampai bereaksi ada gas ataupun gelembung yang akan terjadi. Nah, itu menunjukkan aktivitas bakteri. Karena pelarutan ini selain memberikan ruang, juga dengan pelarutan sama saja Bapak sudah mengaktifkan bakteri. Karena bakteri yang dalam bentuk seperti ini itu masih dalam bentuk dorman, artinya dia masih tidur gitu ya. Nah, ini untuk fermentasi 3 malam silakan. Nah, selanjutnya Bapak sekalian yang berkaitan dengan cara aplikasi juga pengenceran, Bapak sekalian. Karena pengenceran ini berkaitan dengan volume, baik itu volume semprot maupun volume siram. Umumnya di petani sawit itu biasanya membuat larutan induk, ya, bisa aja 200 liter, 300 liter, 600 liter. Nah, seperti ini gambarannya, Pak. Nah, ini jadi pengenceran ini kita harus bisa menghitung. Kalau untuk siram, Bapak hitung berapa pohon. Kalau 1 pohon misalnya 2 liter ya, Pak ya. Terus Bapak punya luas sawit 1 hektar itu jumlahnya ada 140 misalnya. Nah, berarti 2 kali 140 berarti 280, Pak, air yang harus dibutuhkan. Nah, lalu berapa biaya ekofarmingnya? Kalau untuk dasar ke tanah itu berarti sekitar 6 cuk dimasukkan ke dalam larutan yang tadi menjadi untuk penyiraman. Ya, ini contoh aja, Pak, 2 liter biang dicampurkan 600 liter, ini contoh saja, Pak. Bukan berarti harus seperti ini semuanya, ya. Yang berikutnya adalah metode aplikasi ini. Ada beberapa yang kalau tanaman sawit sudah tinggi, ya, kita sebaiknya perakaran itu kan dalam, makanya digunakanlah titik, ya. Titik ini katakan titik biopori. Nah, biopori ini jaraknya sekitar setengah dari jarak pohon dan ujung tajuk. Jadi ini pohon, ini ujung tajuk di sini diluruskan ya seperti ini. Nah, ambil tengah-tengahnya, Pak, itu silakan. Nah, ini metode biopori ini untuk memudahkan supaya nutrisi lebih cepat diserap oleh akar. Ya, intinya seperti itu. Dan di sisi lain dengan menggunakan biopori ini sama saja kita membuat pabrik pupuk di sekitar tanaman. Kenapa? Karena lubang biopori itu akan ditambahkan bahan organik, ya, baik itu sisa tanaman, kotoran hewan dan sebagainya. Yang berikutnya cara yang paling mudah, ya. Kenapa saya bilang paling mudah?
di sini dengan cara injeksi batang. Nah, sistem injeksi batang ini dengan cara membuat lubang ya dengan ukuran setengah atau seperempat in. Di situ satu batang sawit, satu lubang dengan kemiringan 45 derajat. Nah, tujuannya supaya nanti ketika diisi larutan biang ekoparmin tidak tumpah. Terus ketinggian lubang dari tanah sekitar 100 sampai 1 meter. Di sini kenapa harus 1 meter? Biasanya di tanah rawa suka banjir, Pak, masalahnya. Nah, supaya pas mengaplikasikan bahwa bisa pakai rakit atau pakai perahu, nah itu bisa di atas air lah, gitu kan. Terus pasang paralon sesuai ukuran lubang tadi, kemudian kedalamannya juga diperhatikan maksimal setengah ya, setengah dari kedalaman lubang. Supaya apa? Supaya nanti bisa ditutup kembali paralonnya. Ini ada pakai penutup juga. Ini cara aplikasinya demikian, Pak. Siapkan larutan biokoparming yang dilarutkan tanpa fermentasi. Dan tentunya menggunakan air yang bersih, steril, dan aman. Tuangkan larutan biokoparmin dengan dosis 10-20 mili saja. Dan ini satu lubang, satu tanaman. Nah, ini proses seperti ini, Pak. Nah, dibor, terus dibuatkan paralon masuk supaya nanti bisa ditutup kembali. Yang terakhir itu adalah penuangan daripada larutan ekoparmin tadi. Nah, seperti ini ya. Nah, yang berikutnya adalah ini brosur, Pak, brosur daripada pupuk ekoparming. Ini seringkali kadang-kadang para mitra ini bingung, banyak brosur beredar, ya. Brosur yang digunakan ini, Pak, yang ada di dalam kemasan. Jadi untuk brosur-brosur di luar itu mohon maaf, bukan berarti salah, tapi ada pembaruan-perbaruan yang memang tidak sama dengan yang brosur yang ini, Pak. Jadi yang diakui perusahaannya ini brosurnya. Yang berikutnya adalah prinsip pemupukan. Mungkin Bapak Ibu sekalian harus jelas jenis daripada tanaman itu apa, sawitkah atau padi. Kita harus sesuaikan, jangan sampai dosis sawit digunakan untuk jagung atau sebaliknya dosis jagung digunakan untuk padi. Jangan sampai demikian. Begitupun dengan sasaran. Sasaran ini ada dua, baik akar maupun daun ya. Ada yang tadi saya contohkan di dalam injeksi itu sasarannya adalah batang, Pak. Cuma di sini saya nggak sebutkan karena itu tekniknya khusus ya, tidak umum. Nah, yang umum adalah akar dan daun. Terus tepat caranya bisa disiram atau disemprotkan. Kalau injeksi yang tadi saya sebutkan di slide sebelumnya itu cara khusus ya. Yang berikutnya waktu silakan. Untuk sasaran tanah kapan saja, tapi kalau untuk sasaran daun itu bisa jam 7 sampai 10. Nah, bagaimana dengan tadi teknik injeksi? Kapan waktunya, Pak? Waktunya bebas. Bisa pagi, siang atau sore. Yang penting Bapak bawa alat bornya, bawa paralon buat memasang tutupnya, siapkan larutan biang tanpa fermentasi, tanpa tambah air. Cukup dituangkan 10 cc selesai, Pak. Dan itu Bapak bisa kontrol bisa 2 bulan atau 3 bulan sekali. Kalau kurang atau sudah surut bisa diisi lagi ulang dengan larutan ekoparming yang tanpa fermentasi tentunya. Yang terakhir adalah tepat formulasi dosis. Jadi untuk injeksi yang tadi saya sebutkan itu jangan sampai terlalu banyak, Pak. Ya, cukuplah 20 atau 10 mili saja. Kalau untuk disemprot disiram, tadi yang saya sampaikan, berapa kebutuhan siram, disitulah Bapak campurkan ekoparming, baru dibagi tanaman. Nah, perhatian bagi Bapak-Bapak sekalian berkaitan dengan aplikasi, itu tangki semprot harus steril. Terus alat untuk siram juga harus steril. Juga ekoparming tidak bisa dicampurkan secara langsung. Kenapa? Karena ini ada efek ya, Pak ya. Jadi artinya kita harus jaga waktu supaya tidak bertabrakan atau tidak saling mengurangi lah ya. Terus juga yang berikutnya ada jeda waktu ya sekitar 10 hari ya. Barangkali itu yang bisa berkaitan dengan produk-produk ekofarming dan aplikasi di sawit. Mudah-mudahan bermanfaat. Terus juga ini sebagai informasi alat penunjang, silakan kalau yang membutuhkan untuk fungsi pH ya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam petani cerdas. Lahan subur, petani makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pak Haji, terima kasih atas pemaparan materinya. Kemudian sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab. Ya, kita mulai terlebih dahulu dari yang sudah mengacungkan tangan ya Pak Haji. Di sini Ya, silakan, Bu. ada Silakan. Bapak Guguh Prastio. Silahkan Pak Guguh. Ya, halo. Ya, Pak. Halo. Nah, ini saya Pak Gugu dari Lampung ini Pak. Saya ingin bertanya mengenai tanaman sawit ini Pak. Kalau tanaman sawit itu kalau pakai pupuk eco farming itu, kalau usia umur 12 tahun itu kira-kira berapa ini liter Pak? Apa berapa mili gitu campuran airnya itu? Cukup itu aja dulu, Pak. Ya, saya rasa itu dulu Pak. Terima kasih. Ya, oke. Jadi begini Bapak, berkaitan tanaman sawit ya, itu tanaman saya 12 tahun Pak umurnya. Ya, betul. Ya. 12 tahun itu sebenarnya usia produktif Pak. Artinya di maksimalnya di situlah ya, di tengah-tengah umur yang normal produktifnya. Nah, berkaitan dengan pemupukan eco farming ya, yang pertama kali ataupun yang Bapak lakukan pertama adalah sasarannya tanah Pak, atau lahan di sekitar pohon sawitnya. Nah, caranya bagaimana dan berapa jumlahnya? Nah, untuk pertama kali jumlahnya itu 6 cub per hektar Pak. Ya, 6 cub per hektar, atau kalau mau dibuat hitungan per pokok atau per batang bisa 50 cc atau 50 mili per batang Pak, untuk pertama ya. Nah, caranya bisa disiram, bisa di biopori. Itu mana yang paling memudahkan bagi Bapak. Tapi kalau saran saya, karena memang di situ perakaran sawit itu kalau udah umurnya udah 12 tahun itu udah agak dalam Pak. Artinya akan lebih baik dengan biopori ya. Tinggal Bapak bagi nanti per lubangnya berapa. Nah, yang terpenting setelah tadi Bapak ketemu 50 mili per pokok, kemudian berapa air yang digunakan untuk menyiram ataupun untuk dimasukkan ke lubang biopori. Nah, itu tergantung dari kondisi tanahnya Pak. Kalau tanahnya terlalu kering, silakan air pengencernya ditambahkan Pak. Bisa sampai 6 liter per pokok. Ya, kalau 6 liter berarti kalau dibagi lubang 4 berarti satu lubangnya berapa Pak? 1,5 liter Pak ya. Nah, seperti itu. Itu yang pertama Pak. Kalau dengan siram ya tadi ya 6 liter disiramkan aja, memutar sesuai piringan ya. Nah, dengan catatan sebelum di aplikasi eco farming, kalau dengan cara siram, tolong perhatikan rumput ya. Rumput di sekitar piringan dibersihkan dulu tentunya ya Pak ya. Nah, itu untuk tahap pertama ya. Kebutuhannya kalau hitungan pokok berarti 50 sampai 60 mili silakan. Jangan kurang Pak. Ini yang sering menjadi masalah itu, kalau kurang nanti komplain. Kenapa? Kalau kurang dosisnya eco farming itu lambat Pak. Terus pertumbuhannya tidak kelihatan gitu. Itu pertama. Kenapa pertama harus besar ininya dosisnya? Karena tujuan utamanya perbaikan lahan dulu Pak. Ya. Nah, selanjutnya perawatan. Nah, perawatan ini Bapak bisa lakukan 1 bulan sekali, ya. Mungkin kalau 12 tahun kan udah tinggi Pak ya, udah tinggi ininya pohonnya. Perawatannya Bapak bisa cara injeksi yang tadi saya sebutkan dalam slide. Bapak bisa bor, terus itu tuangkan larutan biang tanpa fermentasi Pak. Kalau untuk tanah yang tadi biopori dan siram, lebih baik difermentasi, ya Pak ya. Nah, itu 10 mili. Nah, kebutuhannya berapa untuk perawatan? Untuk 1 hektar itu sekitar 1 cub. Nah, hitungan per pokoknya untuk injeksi cukup dengan 10 sampai 20 mili saja. Ya. Itu saja Pak ya. Mungkin jawabannya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Gugu atas pertanyaannya. Sekarang kita lanjut masih ke diskusi secara langsung ya Pak Haji. Ini ada Pak Kasman. Halo, Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Lampung ini Pak. Iya Pak.
Saya mau nanya, saya ini mitra baru. Eh, untuk penyiraman eco farming di kebun kopi yang sudah produksi lah, itu dalam 1 tahun berapa kali penyiraman itu, Pak? Oke. Sudah Pak, pertanyaan itu aja dulu Pak. Ya boleh itu aja dulu. Oke. Jadi aplikasi pupuk eco farming dalam 1 tahun itu hampir sama Pak. Baik tanaman kopi, cengkeh, sawit, tanaman mangga, durian, tanaman tahunan yang berkayu Pak. Itu masuk kategori dalam tabel itu nomor 15 Pak. Nah, cara hitungannya begini ya. Biasanya para petani itu ngitungnya mau bulan, mau hari, ataupun mau tahun ya Pak ya. Kalau saya hitung secara normal ya, kebutuhan dasar yang pasti 6 Pak. Karena untuk perbaikan lahan ya Pak ya, per hektar gitu loh Pak. Nah, terus selanjutnya Bapak perawatan itu bisa sebulan sekali Pak. Kalau saya hitung normalnya berarti dalam 1 tahun itu 6 ditambah 12 Pak. Berarti semuanya 18 tub ya. Itu untuk perawatan. Nah, itu Bapak bisa lakukan sesuai dengan jadwal yang Bapak sudah dibuat. Artinya kalau Bapak misalnya hitungan 1 bulan tanggal 1 ya nanti ketemu tanggal 1 lagi Pak untuk aplikasinya. Adapun dosisnya tadi saya sampaikan bisa dengan cara dengan semprot, bisa dengan siram, dengan cara biopori. Tanaman kopinya umur berapa tahun Pak? Mohon maaf saya tanya dulu. Ini Pak yang di belakang saya ini udah berapa tahun ya? Bapak nanamnya ingat nggak waktu nanamnya Pak? Tahun 2008 Pak. 2008 berarti sekitar udah hampir 13 tahun ya Pak ya? Ya sekitar itu. Ya. Dan untuk aplikasinya masih bisa terjangkau nggak Pak untuk ke daun Pak? Maksudnya kalau disemprot daun masih bisa? Masih Pak, masih pendek. Oke. Artinya gini Pak, kalau masih bisa, Bapak berarti ke aplikasi dengan 2 sasaran Pak. Sasaran tanah dan sasaran daun. Silakan Bapak yang mau dilakukan. Kalau untuk sasaran daun, itu bisa setengah bulan sekali Pak. Jangan 1 bulan ya. Jadi intinya kalau untuk pertama 6, nanti 6 itu dilarutkan jadi 6 liter. Kemudian dibagi dengan jumlah tangki semprot yang Bapak lakukan untuk penyiraman di pangkal pohonnya Pak. Ya. Nah itu berapa tangki tinggal dibagi saja Pak ya. Nah yang kedua untuk aplikasi ke daun itu 1 cub per hektar. Nah tinggal Bapak juga sama nanti disemprotkan ke daunnya per 15 hari sekali Pak. Nah jumlahnya 1 liter berarti dibagi jumlah tangki Pak. Jadi dosis itu tidak selalu sama Pak sebetulnya, tergantung pemakaian volume pengenceran. Mau dengan cara sistem siram ataupun sistem semprot sama saja. Yang penting jumlah daripada kebutuhan eco farmingnya tidak berubah. Ya Pak ya. Dan luasnya pun harus tetap. Kan bisa aja untuk ukuran kopi itu boleh saya tanya Pak nih Pak. Bapak itu luas 1 hektar berapa populasi tanamannya? Jumlah tanaman ada berapa Pak? 1 hektar 2.500 Pak. 2.500 pohon? Iya Pak. Ya, itu biasanya Bapak menggunakan kalau semprot dengan tangki habis berapa tangki Pak? Waduh, jarang dihitung loh Pak. Jarang dihitung? Jarang dihitung. Ya mulai sekarang Bapak boleh dihitung ya Pak ya. Kenapa? Karena ini penting, jangan sampai dalam pemupukan itu nanti pembagiannya nggak sama Pak. Jadi pojok sana kebagian sedikit, pojok yang sini jadi yang banyak Pak. Nah, supaya lebih maksimal, dihitung dulu. Bapak kan pasti udah biasa nyemprot itu berapa. Nah, dikasih nomor Pak kalau perlu. Botolnya tuh dibagi dulu nih berapa botol, berapa tangki. Supaya di situ prinsipnya supaya kebagian semua Pak. Ya. Ya mohon maaf Pak ya. Ini suatu pembelajaran lah ya. Artinya Bapak jangan sampai sembarangan nyemprot nanti nggak tahu habisnya berapa. Yang sampai begitu Pak ya. Jadi dicatat nanti. Jadi intinya nanti 1 tub per hektar itu dibagi berapa tangki. Kalau seandainya misalnya dengan ukuran 2.500 pohon menghabiskan 25 tangki, Pak, misalnya ya Pak, ini contoh. Berarti per tangkinya itu yang 1.000 mili dibagi 25 Pak. Ya, berapa berarti Pak? Kalau 1.000 dibagi 25. 40 mili ya? Iya.
Oke, mungkin itu jawabannya Pak ya. Oke. Terima Ya, kasih. makasih, makasih. Ya, sama-sama. Iya. Terima kasih Pak Kasman atas pertanyaannya. Semoga jawaban dari Pak Haji bisa membantu Pak Kasman untuk Iya, aplikasi selanjutnya. Iya, selanjutnya Pak, kita masih ke sesi diskusi langsung. Pak Haji, ada silakan. Bu Rita. Ini Bu Rita dari Medan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Pak mau nanya soal sawit ini Pak. Ya, boleh Bu. Tadi Bapak bilang kan kalau sawit itu jaraknya deket-deket mempengaruhi ya Pak ya. Ya. Jadi kalau saya ini kan alhamdulillah baru beli lah ya Pak. Iya Bu. Jadi sawit itu kondisinya kayaknya rapat-rapat gitu Pak. Ya. Udah rapat-rapat. Tapi kalau ini kondisi sawitnya nggak terurus gitu kan Pak. Ya. Jadi jika saya kasih itu eco farming, kira-kira mempengaruhi untuk produksi nggak tuh Pak? Pengaruhi produksi satu itu Pak. Terus kalau saya ingin membersihkan piringan kelapa sawit itu Pak, itu sebaiknya kalau saya pakai racun kimia ada nggak ngaruh ke eco farming sendiri Pak? Oke. Lalu Cukup Bu. Ada lagi? Pak, ada lagi Pak. Ada lagi Pak. Kalau saya sudah aplikasikan eco farming tahap 1 gitu kan Pak, yang 6 tup itu. Iya. Ini udah sebulan ini Pak, udah sebulan belum masuk. Kira-kira gimana Pak? Masih ada nggak gitu di di tanah itu gitu yang kemarin sebulan itu? Seharusnya kan udah masuk ke 2 aplikasi itu kan Pak, tapi belum Pak gitu. Gimana? Belum ada perubahan gitu ya? Ada. Gimana itu Pak? Oke. Udah Pak, itu aja. Makasih. Terima kasih Bu Rita ya. Ini juga pertanyaan ini sering muncul ya oleh para mitra maupun para petani sawit ya. Sebetulnya yang tadi saya katakan, kenapa sawit itu harus mempunyai jarak yang aman ya. Istilahnya bahasa sekarang sih jaga jarak gitu Bu. Kenapa sawit itu perlu jaga jarak? Karena nanti fotosintesisnya itu bisa terganggu Bu. Ya. Jadi walaupun pupuknya juga bagus, kalau kondisi lingkungannya tidak memadai, ya itu pengaruh. Karena pupuk itu makanan, ya kan Bu. Sementara proses hasil dari produksi sawit itu bukan hanya dari pupuk aja kontribusinya. Jadi proses fotosintesisnya juga jangan terganggu. Maka dari saran saya, selain menggunakan pupuk eco farming yang tadi Ibu sebutkan, 6 cup di awal, terus untuk perawatannya 1 bulan, 1 tuh 18 lah ya, misal 1 tahun. Tolong Bu, ini perhatikan tadi, walaupun kita nggak mungkin lah sawit yang udah ada ditanam digeser, nggak mungkin kan, supaya jaga jarak kan. Nah caranya bukan digeser, geser sulit Bu, siapapun akan sulit menggeser, tapi kita bisa upayakan dengan memangkas pelepahnya. Ya, pelepah yang saling bertemu kan begini ya, mohon maaf nih saya contohkan. Nah ini jangan sampai bertemu, jadi dipangkas di sini tengah-tengahnya ya, dipangkas. Jadi nanti akan begini, walaupun mungkin proses pemangkasannya tidak dari pangkal ya, maaf, tidak dari pangkal. Bisa tengah-tengah atau seperempatnya, silakan. Yang penting itu nanti bisa ada cahaya bisa masuk. Nah tujuan cahaya masuk selain membantu fotosintesis, juga tidak menimbulkan kelembaban di buah. Biasanya buah itu bisa busuk karena memang proses kelembaban tinggi dan itu mataharinya sulit masuk ke bukan perakaran, ke tanaman ya. Jadi itu yang pertama ya, Ibu harus perhatikan selain pemupukannya juga lingkungannya ya Bu ya. Terus yang kedua pertanyaannya yang berkaitan dengan apa Bu? Mohon maaf saya jadi lupa. Bu Ita bisa dibantu. Tadi kedua apa? Ini Pak, piringan sawit itu Pak. Pakai pupuk racun kimia ya? Jadi seandainya Pak, seandainya gitu. Oke, begini Bu ya, saya mohon maaf sekali ya. Sebetulnya teknik untuk pengendalian gulma itu banyak caranya ya. Cuman petani itu kadang-kadang satu-satunya jalan cuma pakai racun.
Nah, saya sangat menyayangkan kalau ibu sudah pakai ekofarming lalu semprot dengan racun rumput. Itu bakterinya stres, Bu. Bahkan bisa saja bakterinya bisa mati. Nah, sebaiknya untuk pembersihan rumput, ya, kalau memang kita mau gunakan dengan cara lain, ya, itu ada di Jawa itu dengan cara pakai ini, Bu, pakai api, ya. Ibu bisa taburin ini apa sih yang bisa terbakar lebih cepat tuh, kayak sekam, atau bahkan ada yang pakai tabung gas, nanti disemprotkan ke rumputnya, kan mati kering kan. Nah, mati kering ya sudah, berarti itu kan bisa mati nantinya. Tapi kan tidak menimbulkan efek kepada zat kimia masuk ke tanah, cuma sekedar panas aja. Atau bisa aja si rumput itu, ya, setelah tadi masih ada, ya, rumput itu akan tumbuh kembali kalau ruangannya tidak tertutup. Nah, saran saya kalau perlu pakai mulsa silakan dipakai mulsa. Biasanya kalau mulsa itu untuk tanaman-tanaman sayuran, tapi kalau sawit jarang, ya. Saran saya nih untuk sawit bisa gunakan pelepah, yaitu yang dihancurkan ataupun yang dicacah, kemudian ditutupkan di sekitar piringan, Bu. Bisa daunnya silakan, ya. Nanti kan bisa disemprot ekofarming, dia akan terjadi fermentasi jadi pupuk lagi. Nah, ini teknologi yang ada di Thailand, yang pernah saya lihat di beberapa literatur ataupun dari channel YouTube orang, ya, saya juga belajar sama. Nah, di situ di sana itu penutup rumputnya bisa menggunakan pelepah-pelepah yang memang tadi dipangkas tadi, bekas panen. Jadi jangan numpuk di luaran yang jauh, tapi dengan catatan harus dihancurkan rapi. Jadi istilahnya nggak berantakan lah, seperti itu, ya. Jadi saran saya untuk kembali ke alam ataupun supaya lebih aman terhadap ekofarmingnya, sebaiknya jangan menggunakan herbisida atau pembasmi rumput, ya, Bu, ya. Ya. Yang Pelepah terakhir itu ya, Pak. Ya. Pelepah itu di pelepah itu bisa ya, Pak? Pelepah itu ditata gitu ya? Ya, bisa buat penutup. Ya, sama halnya Ibu kalau misalnya ada rumput di samping rumah, tutup pakai bata atau pakai genteng, tumbuh nggak kira-kira rumputnya? Enggak kan? Nah, gitu kira-kira gambarannya, Bu, ya. Satu lagi tadi, jadi saya banyak nerangin, jadi lupa. Yang ketiga apa, Bu? Yang ketiga pertanyaannya. Sudah mengaplikasikan ekofarming tahap pertama yang 6 tup, ya kan, Pak? Tapi Ya. belum masuk ini, Pak, karena berhubung waktu kan, Pak. Nah, itu masih ngaruh nggak tuh, hilang atau tidak? Nah, jadi begini, Bu, untuk reaksi pupuk ini, ya, dengan catatan nih, kalau tanahnya ya mendekati normal lah, ya, paling tidak sedang lah, nggak terlalu parah lah, itu hanya dengan waktu 2-3 bulan tuh udah bisa kelihatan hasilnya. Bisa dilihat dari hijau daunnya, bisa dari pelepahnya membuka, terus juga munculnya bunga jantan, bunga betina, ya, itu bisa, Bu. Cuman lagi menjadi masalah itu kondisi tanah itu berbeda-beda, ya. Mungkin bagi tanah yang parah, apalagi berpasir, nah itu seringkali pemupukan itu bisa tercuci, artinya tuh yang tadi disemprotkan itu bablas, Bu. Mohon maaf, Ibu tanahnya pasir atau tanah gimana kondisinya? Gambut, Pak. Gambut. Nah, oke. Kalau gambutnya gambut tipis atau gambut tebal? Waduh, nggak tahu. Nggak tahu, ya. Oke, nggak masalah lah. Jadi gini, itu terlalu dalam lah. Tapi yang minimal. Ini lah, Pak, pernah dicucuk segini ya, Pak, ya? Oh, berarti tipis, Bu, tipis. Ya. Oke, itu pelan-pelan. Masalahnya kalau tanah gambut itu proses pengembalian kesuburannya itu perlu ada penambahan bakteri yang itu harus berkembang. Makanya saran saya untuk penggunaan pupuk ekofarming sebaiknya fermentasi, Bu. Ya, fermentasi 3 malam minimalnya. Ya. Atau mau dibuatkan fermentasi setengah bulan atau lebih baik, ya. Di situ dibuat dalam 1 tong atau 1 drum, di situ tambahkan bahan organik, tutup rapat, biarkan selama kurang lebih 10 hari atau 15 hari. Nah, kalau aromanya sudah seger, udah aroma fermentasi, silakan, itu luar biasa kalau mau dicoba. Mungkin itu saja jawabannya, Bu, ya. Terima kasih, Bu Rita. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bu Rita atas pertanyaannya. Semoga jawaban dari Pak Haji membantu Bu Rita. Ini ada Bapak Ujang Supandi. Silakan Pak Ujang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, saya Ujang dari Sukabumi, Pak Haji. Saya mau Ya. tanya nih, Pak. Ya silakan Pak. Ini masalah pertanyaan dari para petani kebanyakannya nih, Pak Haji, yang sering saya terima dari para petani tentang masalah pH tanah, Pak Haji. Ya. pH tanah ini kan eco farming ini katanya kan bisa menaikkan pH tanah, tapi kenapa harus pakai dolamit lagi, pupuk kandang lagi? Nggak bisa ya langsung dengan eco farming aja gitu, seperti itu Pak Haji. Jadi kalau memang misalkan bisa dengan 100% dengan eco farming gitu untuk naikkan pH, itu dosisnya berapa Pak Haji, atau gimana caranya Pak Haji? Seperti itu aja Pak Haji. Oke. Ya, makasih Pak Haji. Oke, Pak Ujang, ini juga pertanyaan ini betul, tidak hanya Pak Ujang, mungkin hampir seluruh mitra itu permasalahan pH ini menjadi satu hal yang memang menghangat ya, artinya bagaimana kita membuat pH ini bisa normal. Dan bukan berarti sudah normal tidak bisa berubah, pasti bisa berubah Pak. Karena proses fermentasi di alam itu akan terus berjalan. Ya, yang perlu kita ketahui itu keseimbangan daripada pertama, kalau misalnya pH itu rendah berarti kandungan asamnya tinggi. Kalau misalnya pH terlalu tinggi berarti kondisinya basah. Nah, kalau kondisi tanah asam kekurangan kalsium dan magnesium, Pak. Artinya kenapa harus pakai dolomit? Karena di situ kondisinya kekurangan magnesium dan kalsium. Nah, permasalahannya petani kadang-kadang berapa lama ini bisa normal. Nah, untuk kandungan dolomit memang kandungannya tinggi Pak, artinya bisa dalam proses yang tidak terlalu lama, hitungannya 1 mingguan lah Pak ya, atau 10 hari. Tapi kalau untuk dengan eco farming bukan tidak bisa, yang Bapak katakan memang benar bisa. Cuman untuk bisa menormalkan dengan eco farming perlu waktunya agak lebih lama daripada dolomit ya, yang sudah pengalaman itu sekitar 1 bulanan sampai 1,5 bulan, bahkan bisa 2 bulan, tergantung dari pengukuran awal Pak. Karena naiknya pH itu bertahap Pak, dari angka misalnya dari angka 2 ya ke 3 dulu, nggak bisa langsung loncat dari 2 ke 6 Pak. Nah disitulah peran aktif yang dimaksud ya, bahwa eco farming bisa menormalkan daripada pH itu. Yang pertama dari kandungan kalsium dan magnesium ada dalam eco farming, walaupun tidak sebanyak di dolomit. Yang kedua itu adanya bakteri pengurai. Nah, bakteri pengurai inilah yang mampu untuk juga memproses lebih cepat. Yang normalnya misalnya fermentasi itu 2 bulan, nah dengan adanya tambahan bakteri, pasukannya ditambah bisa 1 bulan. Begitu Pak maksudnya. Adapun berapa dosis yang tepat, ya sebenarnya kita harus diukur dulu Pak. Nggak bisa saya sebutkan misalnya Pak untuk tanah gambut ini mesti 10. Ya, enggak gitu Pak. Jadi dari mana angka mulainya? Istilahnya apakah dari angka 4, apakah dari angka 2, apakah dari angka 5? Nah, nanti Bapak bisa eksperimen aja. Misalnya diukur dulu pakai alat ya kan. Angkanya misalnya 3, Bapak pengen naik ke 6. Nah, Bapak caranya ambil sampel tanahnya, ya tanah dari tempat itu juga Pak. Lalu Bapak teteskan eco farming, kita ukur sebelum dan sesudah Pak. Nah, jadi dengan volume tanah itu sekian kilo bahasanya atau kedalaman tertentu dan penambahan berapa mili atau pencampurnya ditambahkan encernya berapa, itu akan normal di berapa hari. Nah, itu menjadi satu dasar bahwa kita akan bisa menentukan SOP-nya ketika sudah melakukan pengukuran dulu Pak. Jadi nggak bisa saya sebutkan berapa dosis untuk menormalkan dengan pH farming. Ya paling tidak dengan angka yang disebutkan dalam brosur itu merupakan angka standar Pak. Jadi standarnya ya kalau untuk tanaman tahunan 6, terus untuk tanaman sayuran ada yang 4, tanaman padi 6, begitu Pak. Itu saja mungkin berkaitan dengan perubahan-perubahan pH yang selama ini menjadi permasalahan. Dan tolong Pak untuk berkaitan pH ini juga harus dikontrol Pak ketika terutama ada masalah dengan tanaman. Misalnya nih tanaman itu menguning, ini jangan-jangan hama ataukah memang kurang air atau pH-nya yang turun. Nah disitulah perlu Bapak punya alat. Makanya saya tadi slide terakhir itu hanya menggambarkan itu salah satu jenis alat yang Bapak bisa gunakan dan bisa Bapak beli silakan di mana saja. Yang penting bagi saya para petani itu harus memiliki alat
untuk mengukur kondisi kesehatan daripada tanah tersebut. Ya, demikian Pak Ujang, mudah-mudahan bisa dipahami ya Pak Ujang. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Haji. Ya. Iya, terima kasih kepada Pak Haji dan Pak Ujang Supandi ya Pak atas pertanyaan dan jawabannya. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir, juga pada Pak Haji yang telah memaparkan materi yang sangat bermanfaat hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Selamat beraktivitas, selamat sore, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Ade, saya juga mohon undur diri. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, baik para mitra, para leader, para founder, para petani Indonesia, terutama para planter ya, sawit itu istilah planter gitu kan. Nah, kita harus semangat, kita juga punya solusi ke depan untuk anak cucu kita, juga pertanian kita terus berkembang, dan tentunya pertanian yang sehat dan ramah lingkungan. Eco farming tentunya menjadi satu pilihannya. Mudah-mudahan dengan eco farming lahan akan tetap subur, sehat tanamannya dan makmur petaninya, mitranya pun akan muncul rezekinya, insya Allah berkah ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi para petani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.